dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Kelas 10 MAN 13 Jakarta. Perkenalkan, saya Ibu Rofa'ah akan mengajar kalian pada mata pelajaran Al-Quran Hadis pada semester pertama. Ya, pada perkenalan hari ini, Ibu baru hanya akan memberikan tentang apa saja yang akan kita pelajari pada semester ini. Yang pertama yaitu kita nanti membahas tentang kompetensi dasar. Ada 6 kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa kelas 10 pada semester ini, yaitu yang pertama tentang pengertian Al-Quran dan Wahyu menurut para ulama, kemudian menganalisis sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran, kemudian menganalisis bukti-bukti keautentikan Al-Quran, menganalisis kemukjizatan Al-Quran, menganalisis pokok-pokok isi Al-Quran, serta menganalisis struktur ayat dan surat dalam Al-Quran. Untuk yang pertama, menganalisis pengertian Al-Quran dan Wahyu menurut para ulama, nanti siswa harus mampu menguasai tentang pengertian Al-Quran menurut ulama mutaqaddimin, kemudian pengertian Al-Quran menurut ulama mutaakhirin, lalu memahami tentang wahyu secara bahasa dan istilah, kemudian mencari perbedaan antara Al-Quran dan wahyu, dan yang terakhir menjelaskan Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada KD yang kedua, yaitu menganalisis sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran, siswa dimohon untuk mampu menguasai pengertian nuzulul Quran, kemudian memahami tahapan-tahapan Al-Quran diturunkan, kemudian sejarah turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, terus apa hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, dan yang terakhir memahami sejarah penulisan Al-Quran mulai dari masa Rasulullah sampai pada masa pembukuan Al-Quran menjadi suatu mushaf yang kita kenal pada saat ini. Selanjutnya, menganalisis bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Pada materi yang pertama, siswa diharapkan mampu menguasai pengertian Al-Quran, pengertian keautentikan Al-Quran dari dalam Al-Quran itu sendiri, kemudian memahami keautentikan Al-Quran dari segi kesejarahan, kemudian memahami segi Al-Quran dari segi bahasa Al-Qurannya, kemudian dari segi kandungan Al-Quran. Lalu kita memahami kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, menjelaskan pengertian mukjizat secara bahasa dan istilah, kemudian menjelaskan mukjizat dalam pengertian agama Islam. Lalu apa saja unsur-unsur mukjizat, macam-macam mukjizat, serta segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu menganalisis pokok-pokok isi Al-Quran, yang mana kita ketahui Al-Quran itu berisi tentang yang pertama akidah, kemudian ibadah dan muamalah, lalu tentang akhlak, tentang hukum, tentang sejarah, dan tentang ilmu pengetahuan serta dasar-dasar sains. Bab yang terakhir yaitu tentang menganalisis struktur ayat dan surah dalam Al-Quran. Nanti yang pertama kita akan menganalisis tentang pengertian ayat dan surat secara bahasa dan istilah, lalu menjelaskan jumlah ayat dan surah dalam Al-Quran, lalu menganalisa pengelompokan ayat dan surah dalam Al-Quran, lalu mempelajari tentang pengertian dan tanda-tanda surat Makkiyah dan Madaniyah, terus menjelaskan faedah mengetahui surat Makkiyah dan Madaniyah, serta yang terakhir yaitu praktek mencari ayat dan surat dalam kitab Fathur Rahman dan Mu'jam Al-Mufahros. Semoga pada poin yang terakhir nanti anak-anak sudah kita bisa belajar bersama sehingga bisa mempraktekkan di dalam perpustakaan MAN 13 Jakarta. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Pada kesempatan hari ini mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.